Hi everyone, so my name is Aiko Amelia and today I'm going to explain to you guys how to solve a math problem from my midterm exam that I learned from my math teacher. Sekarang kita masuk ke soal pertama, yaitu terdapat 3 persamaan dan kita disuruh menyelesaikan 2 pertanyaan, yaitu soal pertama X tambah Y tambah Z dan soal kedua yaitu 2X kurang 3Y tambah Z. Nah, langkah pertama yaitu kita perlu mensubstitusikan persamaan ini, sehingga kita menganggap A sama dengan 1 per X, B sama dengan 1 per Y, dan C sama dengan 1 per Z. Nah, kemudian kita substitusikan sistem ini sehingga menjadi persamaan 4A tambah 2B kurang 3C sama dengan 5 per 3. Kemudian persamaan kedua menjadi A kurang 3B, karena di sini minus, jadi di sini juga minus, maksudnya tambah C sama dengan 5 per 2. Kemudian persamaan ini menjadi 2A kurang 6B tambah 5C sama dengan minus 8. Nah, kemudian untuk membuat bilangan persamaan ini menjadi bilangan bulat, kita perlu mengkalikan masing-masing persamaan, di mana persamaan pertama kita kalikan dengan 3 sehingga menjadi 12A tambah 6B kurang 9C sama dengan 5, karena ini dibagi habis 3 dengan 3 sehingga sisa 5. Kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan kali 2 sehingga menjadi 2A kurang 6B tambah 2C sama dengan, ini kita bagi habis juga sehingga menjadi sama dengan 5. Kemudian yang ini karena sudah bilangan bulat sehingga kita tidak perlu mengkalikan dengan bilangan yang lain, sehingga kita cuma kalikan saja dengan kali 1. Sehingga kita tulis kembali 2A kurang 6B tambah 5C sama dengan minus 8. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Di mana 12A tambah 6B kurang 9C sama dengan 5. Kemudian persamaan 2A kurang 6B tambah 2C sama dengan 5. Nah, kemudian untuk mengeliminasi persamaan C-nya, kita kalikan dengan, yang pertama kita kalikan dengan 2, kemudian di bawah kita kalikan dengan 9, sehingga menjadi 24A tambah 12B kurang 18C sama dengan 10. Kemudian yang di bawah menjadi 18A kurang 54B tambah 18C sama dengan 45. Nah, untuk mengeliminasi C, kita mengeliminasinya dengan cara menambahkan, sehingga ini habis. Kemudian 24 tambah 18 menjadi 42A, kemudian dikurangi dengan 126 kurang 54 sama dengan 42. B sama dengan 10 tambah 45, 55. Nah, ini menjadi persamaan 4. Kemudian selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3.
kita tuliskan 12A tambah 6B kurang 9C sama dengan 5. Kemudian persamaan ketiga, 2A kurang 6B tambah 5C sama dengan min 8. Nah, untuk mengeliminasi C, kita perlu mengalihkan yang di atas kita kalikan dengan 5, yang di bawah kita kalikan dengan 9. Sehingga menjadi 5 kali 12, 60A tambah 30B kurang 45C sama dengan 25. Kemudian yang di bawah menjadi 18A kurang 54B tambah 45C sama dengan minus 72. Nah, sehingga hasilnya menjadi untuk menghilangkan C, kita perlu menambahkannya sehingga menjadi ini dicoret karena dia habis. Kemudian 60 tambah 18 jadi 78A, 30 kurang 54 sehingga menjadi min 24B sama dengan 25 kurang 72 sama dengan minus 47. Nah, ini menjadi persamaan 5. Kemudian selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 5 dan persamaan 4. Persamaan 5, 78A kurang 24B sama dengan minus 47. Kemudian persamaan 4, 42A kurang 42B sama dengan 55. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A-nya, kita perlu mengalihkan kedua persamaan tersebut. Sehingga yang di atas kita kalikan dengan 7, kemudian yang di bawah kita kalikan dengan 4. Sehingga menjadi 78 kali 7, 546A kurang 7 kali minus 24 sama dengan minus 168 sama dengan minus 47 kali 7 sama dengan minus 320. Nah, kemudian di bawah 42 kali 4 sama dengan 168A. Kemudian kurang 4 kali minus 42B sama dengan 168B sama dengan 4 kali 55 sama dengan 220. Kemudian untuk mendapatkan nilai kemudian kita coret yang B. Kita tambahkan sehingga ya habis, sehingga menjadi 546 tambah 168 sama dengan 300. 8 tambah 6, 4. 6 tambah 4, 10. 700. Ini dikurang.
ini kurang sehingga ini habis, sehingga ini menjadi 546 kurang 168 sama dengan 6 kurang 8 ini pinjam 13 kurang 6 7, berarti hasilnya itu 378A sama dengan minus 320 kurang 220 sama dengan minus 549. Karena 329 kita kurangi dengan 220 sehingga ditambah. Nah, kemudian A sama dengan minus 549 per 378. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 9 sehingga menjadi minus 61 per 42. Ini hasilnya yang A. Kita catat di sini. 1 per A sama dengan minus 61 per 2. Oke, ini dihapus dulu karena ini full. Nah, kemudian kita substitusikan ini A ke dalam persamaan 4, yaitu 42A kurang 42B sama dengan 55. Sehingga menjadi 42 dikali minus 61 per 2 per 42 kurang 42B sama dengan 55. Nah, kemudian ini dibagi habis sehingga menjadi minus 61 kurang 42B sama dengan 55. Kemudian kita pindahkan ini minus 61 ke row kanan sehingga menjadi minus 42B sama dengan 55 tambah 61. Sehingga menjadi minus 42B sama dengan 55 tambah 61 sama dengan 116. Nah, selanjutnya B sama dengan ganti spidol. B sama dengan minus 116 per 42. Ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi masing-masing atas dan bawah itu dibagi 2 sehingga menjadi minus 58 per 21. Ini hasilnya yang B, kita catat di sini. Kemudian untuk mencari nilai C, kita perlu eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, kita tulis dulu 2A kurang 6B tambah 2C sama dengan 5. 2A kurang 6B tambah 5C sama dengan minus 8.
Nah, kemudian ini kita tinggal langsung kurang. Ini habis. Yes, habis. Habis itu 2C kurang 5C sama dengan minus 3C sama dengan 5 kurang minus 8 sama dengan 13. Sehingga C sama dengan minus 13/3. Kita catat di sini, super C sama dengan minus 13/3. Nah, selanjutnya ini kan semuanya ini masih 1/A, 1/B, 1/C. Nah, kan yang kita mau tahu itu nilai A, nilai B, sama nilai C. Nah, berarti ini kita tinggal tukar ini dari sini, ini bawah ke atas, atas ke bawah, sehingga A sama dengan minus 42/61, B sama dengan minus 21/58, C sama dengan minus 3/13. Yes. Setelah itu saya hapus lagi dulu. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan pertanyaan ini. Kita mulai dari pertanyaan A, X tambah Y tambah Z. Nah, kita tinggal kasih masuk ini, karena A sama dengan X, B sama dengan Y, C sama dengan Z. Sehingga menjadi minus 42/61 kurang 21/58 kurang 3/13. Kenapa ini menjadi kurang padahal di sini jadi plus? Karena hasil akhirnya A, B, sama C itu kan sudah minus. Jadi kita tinggal kasih masuknya di sini minus. Ya, pokoknya begitu. Sama dengan ini, kita akan samakan semua penyebutnya. Kita bisa menggunakan kalkulator agar lebih mudah. Jadi pokoknya hasil akhirnya itu 4, 5, 9, 9, 4. Kemudian kita ini semua bagi sama yang di bawah, habis itu dikali sama yang di atas. Semuanya kayak gitu, sehingga menjadi minus 31,668 kurang 116, salah, 16653 kurang 10614 sama dengan minus 58,935 per, terus kembali saja ini 45,994. Yes. Ini hasil akhirnya untuk yang A. Kemudian kita lanjut ke yang B. 2X kurang 3Y tambah Z. Habis itu kita tinggal masukkan saja, dimana 2 kali minus 42/61 kurang 3 min 21/58 kurang 3/13. Nah, ini cara kalau misalnya kita mendapat pecahan kayak begini, kita tinggal kalikan saja ini 2 sama yang ini yang di atas. Yang di bawah tidak usah dikalikan, ini tetap sama. Kecuali kalau misalnya itu dia penyusul itu kayak dipangkat. Ini juga harus dipangkat, baru ini kali ini. Pokoknya gitu. Jadi 2 kali minus 42 sama dengan min 84 per 61 kurang, salah,
Ini jadi plus karena minus ketemu minus. Habis itu 21 kali 3 63 per 58 kurang, ini tulis kembali saja 3 per 13. Nah kemudian kita tinggal samakan semua penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Setelah kita menemukan penyebutnya, kita tulis hasilnya itu 45994. Nah kemudian seperti biasa ini dibagi ini, terus dikali yang di atas. Itu hasilnya. Minus 6 3 3 3 6 tambah 4 9 9 59 kurang 10614 sama dengan 2391 per 45 994. Nah ini hasil akhirnya. Ini sudah bentuk sederhana ya. Kita lanjut nomor 2. Kemudian kita membuat 3 persamaan. Nah pada intinya kita bikin itu 3 persamaan, kita pisahkan yang mana lemak, yang mana karbo, dan yang mana protein. Jadi lemak itu 2x tambah y tambah tambah 2z sama dengan ini totalnya, yang sama dengan itu total asupan dari satu ini zat apa sih, ini lemak, jadi sama dengan 12. Kemudian kita lanjut ke karbo x tambah 2y tambah 2z sama dengan total asupan karbonya itu 12 gram, jadi kita tulis 12. Kemudian lanjut protein. Itu 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan total asupan proteinnya itu 20. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, saya hapus dulu ini yang share. Nah selanjutnya kita pakai cara determinan untuk nomor 2. Nah kita masukkan ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ke dalam bentuk yang diketahui di determinan, dimana bentuknya seperti ini. Kita kasih masuk yang lemak sama lemak, kita tulis 2 1 2, kemudian lanjut yang karbo 1 2 2, kemudian yang protein 3 4 2. Kemudian kita tulis juga yang total asupannya, yaitu sebanyak untuk yang determinan biasa seperti ini, kita tidak memerlukan tulis yang total asupan. Kita tulis kembali yang barisan ini dan barisan ini. Jadi kita tulis 2 1 3 1 2 4 seperti ini. Nah kemudian kita kali silang, kita kali, kemudian itu ini kali ini kali ini
ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini kali ini. Nah, pokoknya itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, tambah 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, tambah 2 kali 1 1, 2 kali 1 2, 2 kali 4 8, kurang 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, tambah 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, tambah 2 kali 1 1, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Nah, terus kita tulis 8 tambah 6 14, 14 tambah 8 22, dikurang dengan 12 tambah 16 28, 28 tambah 2 30. 8. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk mencari dx. Oke, cocok. Nah, untuk yang ini kita tulis dulu total asupannya itu pertama jadi 12 12 20, kemudian di sampingnya kita tulis yang ini 1 2 4, kemudian di sampingnya kita tulis lagi yang ini. Jadi kita ganti itu yang barisan ini menjadi total asupan. Jadi yang barisan ini pertama, untuk di dx kita tidak perlu tulis yang barisan ini, kita ganti dengan total asupan. Kemudian kita tulis kembali yang total asupan di sini dengan yang ini 1 2 dan 4. Kemudian kita kali silang lagi. Sama dengan 12 kali 2 24, 24 kali 2 36, tambah 1 kali 2 2, 2 kali 20 40, tambah 2 kali 12 24, 24 kali 4 96, kurang 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, 4 kali 2 8, 8 kali 12 nih, sama dengan 90. Kemudian 2 kali 12 24, 24 kali 1 4. Ini totalnya 36 kali 40 76, 76 tambah 96 184, kurang 80 tambah 96 tambah 24 sama dengan 200, sama dengan min 16. Ini nilai dx ya. Kemudian kita lanjut. Jadi kita langsung di sini min 16 dibagi min 8 sama dengan minus 2. Salah, 2. Karena min bagi min jadi plus. Oke, lanjut yang Y-nya.
Nah, kalau yang DY dengan D itu kita mulai dari ini 213. Kemudian yang ini yang barisan kedua kita ganti dengan total asupan. Jadi 12 12 20. Habis itu di sampingnya kita tulis kembali saya kayak begini 222. Habis itu kita tulis kembali yang barisan ini dan barisan ini. Jadi 213 12 12 20. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. 2 kali 12 kali 2, 2 kali 2 kali 3, 2 kali 1 kali 20. Kemudian lanjut 3 kali 12 kali 2, 20 kali 2 kali 2, 2 kali 1 kali 12. Nah, ini jadi 2 kali 12 24, 24 kali 2 48. Tambah 20 kali 2 salah 12 kali 2 24, 24 kali 3 72. Tambah 2 kali 1 2, 2 kali 20 40. Udah kurang dengan 3 kali 12 kali 2, 3 kali 12 36, 36 kali 2 72. Tambah 20 kali 2 40, 40 kali 2 80. Ditambah 2 kali 1 2, 2 kali 12 24. Ini jadi 48 tambah 72 120 tambah 40 160. Kurang 72 tambah 80 152, 152 tambah 24 176. Sama dengan minus 16. Ini DY. Habis itu kita kasih masuk ke rumus yang ini menjadi minus 16 minus 16 dibagi dengan minus 8 sama dengan 2 sama dengan X. Ini sama dengan 2. Sabar, dihapus dulu yang ini. Nah, sekarang lanjut kita cari dz nya. Rumusnya itu dz per d. Nah, kita tulis kembali kayak begini. Awalnya 213, kita tulis kembali juga yang barisan kedua 124. Kemudian yang barisan ketiga kita sekarang ganti dengan total asupan sehingga menjadi 12 12 20. Kemudian lanjut di sampingnya kita tulis barisan ini dan barisan ini kembali. Jadi 2 1 3 2 1 3 1 2 4. Kita kali 2 kali 2 kali 20, 1 kali 12 kali 3, 12 kali 1 kali 4, 3 kali 2 kali 12, 4 kali 12 kali 2, 20 kali 1 kali 1. Sebelum ini 2 kali 2 4, 4 kali 20 80. Tambah 1 kali 12 12, 12 kali 3 36. Tambah 12 kali 1 12, 12 kali 4 48. Kurang 3 kali 2 6, 6 kali 12 72. 4 kali 12 48, 48 kali 2 96. 20 kali 1 kali 1 20. Oke. 80 tambah 36 100. 80 tambah 36 sama 48. Itu hasilnya 164. Kurang 72 tambah 96 tambah 20 sama dengan 188. Sehingga hasilnya itu minus 24. Ini hasilnya dz. Nah, kemudian ini hasilnya kita masukkan ke ini yang rumus ini kembali sehingga menjadi minus 24
dibagi dengan nilai D yang tadi kita sudah dapat, yaitu minus 8, sehingga menjadi jawabannya itu 3. Minus kali minus plus. Yes. Dan kembali di sini Z sama dengan 3. Jadi jawaban akhirnya itu X, Y, Z sama dengan 2,2,3. Ini jawaban nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3. Di sini kita mengetahui kalau misalnya AX pangkat 2 kurang 3AX tambah 5A kurang 3. Ini itu A, ini itu B, terus ini itu C. Nah, kemudian kita mengetahui rumus. Ada dua rumus untuk mencari X1 kali X2 dan X1 tambah X2. Dimana X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Jadi min 3 per A sama dengan min sama min jadi plus, jadi 3. Kemudian X1 kali X2 sama dengan sama dengan C per A sama dengan 5A kurang 3 per A sama dengan, ini kali masuk jadi 5A kali 15 5A kurang 15 per A. Nah, oke, habis itu kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan 117. Jadi X1 tambah 2, X1 tambah X2, X1 tambah X2, X1 tambah X2. Yes. Nah, ini jadinya X1 tambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3 X1 kali X2, atau biasa kita tulis X1 X2 aja, dalam kurung X1 tambah X2. Di sini kan dari soalnya kita sudah tahu ini 117, jadi kita tulis saja 117 sama dengan X1 tambah X2. Kita tadi kan sudah dapat itu hasilnya 3. Jadi 3 pangkat 3 kurang 3 X1 kali X2 tadi ini 5A kurang 15 per A. Habis itu X1 tambah X2 3. Jadi kita tulis dalam kurung 3. Oke, lanjut ke bawahnya. 117 sama dengan
dengan 27 kurang 3. Salah. Ini kita langsung saya kalikan ke sini. Dan 27 kurang 3 kali 3, 9. Dalam kurung 5A kurang 15 per A. Ini. Habis itu kita tukar sabar. Kita ganti ini. Kita ganti ini 27 ke ruas kiri sehingga menjadi 117 kurang 27 sama dengan minus 9 5A kurang 15 per A. Oke. Habis itu 117 kurang 27 sama dengan 90 sama dengan minus 9 kita kali masuk ya. Berarti minus 9 kali 5 minus 45A kurang minus 5 ini jadi plus karena min kali min jadi plus. 9 kali 15 itu 135. Yes. Per A. Oke. Oke, jadi ini habis itu lanjut. Ini A, kita ganti ruasnya ke sini supaya lebih gampang diselesaikan. 90A sama dengan minus 45A tambah 135. Habis itu kita tinggal ini minus 45A kita ganti ke sini jadi 90A tambah 45A sama dengan 135. 90 tambah 45 sama dengan 135. A sama dengan 135. A sama dengan 135 bagi 135 sama dengan 1. Oke. Habis itu yang dia tanya itu berapa nilai A pangkat 2 tambah A. Sabar, kita tanda dulu. Ini hasilnya A. Dia kan tanya ini A pangkat 2 tambah A. Berarti A pangkat 2 tambah A. Kita kasih masuk saja ini 1 pangkat 2. Ini atur dalam kurung. 1 pangkat 1 1. Berarti 1 tambah 1 dengan 2. Ini jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut nomor 4. Dimana soalnya bilang diketahui persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 8x tambah m sama dengan 0. Jika selisih kuadrat akar-akarnya adalah minus 27/4, cari yang pertama nilai m, yang kedua jumlah kuadrat akar-akarnya, dan yang ketiga jumlah kuadrat jumlah akar-akarnya. Nah, pertama kita share dulu 2x pangkat 2 tambah 8x tambah m sama dengan 0. Nah, kita cari x1 tambah x2 sama dengan min b per a sama dengan minus 8 per 2 sama dengan minus 4. Kemudian x1 kurang x2 sama dengan
akar D per A. Nah, bagaimana cara kita cari akar D? Itu dengan cara kita pakai rumus min B. Oh, salah, maaf. Tidak pakai minus. B pangkat 2 kurang 4 AC per A. Dari sini. Habis itu, akar B itu 8. Jadi 8 pangkat 2 kurang 4 kali A itu 2 jamnya kali M per A sama dengan akar 64 kurang 8M per A. Oh, I'm sorry. Saya lupa. Nanti ininya kan A di sini dikasih 2 2 2. Oke. X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan M per 2. Oke, setelah kita tahu ini, dan ini, kita bisa mulai mengerjakan ini. Jadi ini fungsi kita cari memang supaya kita lebih gampang. Jadi sisa kas masuk ke dalam rumusnya. Kita mulai dari A. Berapa nilai M-nya? Ini itu. Oh, dia bilang di sini X1 kurang X2. Sabar. Oh iya, saya coba. X1 pangkat 2 kurang X2 pangkat 2 sama dengan minus 27 per 4. Oke. Berarti ini X1 kurang X2 X1 kurang X2 sama dengan min 27 per 4. Oke. Sekarang lanjut. Ini berarti sabar. Saya tinggal kasih masuk. Kan di sini kita sudah tahu min 4. Berarti kita tinggal kasih masuk min 4. Habis itu dalam kurung ini kita kasih masuk. Oh, I'm sorry. This is plus. Yes. Karena di sini X1 tambah X2 sama dengan minus 4. Terus X1 kurang X2 tadi kan kita sudah cari. Ini hasilnya kita tinggal kasih masuk. 64 kurang 8M per 2. Oke. Dengan minus 27 per 4. Nah, sekarang kita kasih pindah ini ke ruas sabar. Sepertinya ada kesalahan.
ini bisa kita coret. Yes. Jadi ini sama minus 2. Oke? Oke. Minus 2. Kita terus kembali ini. 4 kurang 8M. Oke. Habis itu kita kasih masuk ini ke bagian sini. Kita kasih pindah ruas ya. Kali 4. Minus 2 kali akar 64 kurang 8M kali 4 sama dengan 27. Minus 27. Oke, lanjut. Ini kita kali ini. Minus 2 kali 4 sama dengan minus 8 akar kali akar 64 kurang 8M sama dengan minus 27. Nah, untuk hasilan akarnya ini supaya lebih gampang dicari, kita sederhanakan dengan cara ini kita kasih pangkat 2, ini juga kita kasih pangkat 2. Jadi minus 8 pangkat 2 kali 64 kurang 8M sama dengan minus 27 pangkat 2. Oke. Kita sekarang lanjut di sini saja. 64 kali 64 kurang 8M. Ini kita kasih dalam kurung supaya masih kelihatan. Sama dengan minus 27 kali minus 27 sama dengan 729. Kenapa dia jadi plus? Karena minus 27 kali minus 27. Minus kali minus plus. 64 kali kita kali masuk. Karena dalam kurungnya. 64 kali 64 4096 kurang 64 kali minus 8M sama dengan minus 512M sama dengan 729. Nah, sekarang ini bisa dipindah ruas ke sini. 4096 kurang 729 sama dengan 512M. 496 kurang 729 sama dengan 3367 dengan 512M. Habis itu kita tinggal kasih per 3367 per 512 sama dengan M. Jadi 3367 per 512 itu jawaban untuk nilai A. Terus mana ya? Sini lah. Oke, sekarang kita hapus dulu. Sekarang kita lanjut kerja yang B. Kan tadi A sudah, ini jawabannya. Sekarang yang B. Kita cari jumlah kuadrat akar-akarnya. B X1 tambah X2 X1 pangkat 2. Jadi rumusnya itu X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Ini berarti X1 tambah X2 X1 tambah X2 sama dengan
X1 tambah X2 pangkat 2 kurang 2 X1 kali X2. Nah, sekarang kita tinggal kasih masuk. Di mana X. Oke. Sabar. Oke, ini kita terus kembali sini dulu. Coba. X1 tambah X2, ini hasilnya tadi kita sudah dapat, kita tinggal kasih masuk, berarti minus 4 pangkat 2 kurang 2 X1 kali X2 tadi kita sudah dapat, ini hasilnya, kita tinggal kasih masuk M per 2 sama dengan minus 4 kali minus 4 sama dengan 16 kurang 2 kali M sama dengan 2. Oh, I'm sorry. Wait. Oh, ya, susah nih. Ini kan 2. Kita kan tadi sudah dapat nilai M-nya, yaitu ini 3000, jadi kita tinggal kasih masuk 3367 kali 512 per 3367 per 512 per 2. Oke. Sekarang kita bisa coret. Sekarang berarti sisa 16. Terus mana? 16 kurang 3367 per 512 sama dengan, kita samakan penyebutnya. Oke. Oh, tidak perlu dalam kurung, guys. Terus ulang dulu. 3367 per 512 sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 512. Bagi ini, anggap ada per 1 di sini. Ya. Semua angka pasti begini. Kalau misalnya tidak ada pernya, kita anggap di bawahnya ini per 1. 512 bagi 1 kali 16 sama dengan 8.000. Yes. 8.192 dikurang 300 3.067 sama dengan 4.825 per 512. Yes, ini jawaban yang B. Oke. Sekarang lanjut yang C. Dia tanya kuadrat jumlah akar-akarnya. Berarti ini rumusnya sama dengan yang ini. Cuma bedanya itu dia dikasih kuadrat. Jadi itu bentuknya kayak begini. X1 jumlah akar-akarnya, berarti kita tambah X1 tambah X2 tutup kurung kuadrat. Kita kasih kuadrat sesuai dengan itu. Oke.
Habis itu kita kan sudah tahu ini jumlahnya x1 tambah x2 sama dengan minus 4. Berarti kita tinggal tulis minus 4 pangkat 2 sama dengan minus 4 kali minus 4 sama dengan minus kali minus jadi plus, berarti 16. Yeay. Jadi sama dengan 16. Sekarang kita masuk ke nomor terakhir, itu nomor 5. Kita disuruh gambar sketsa grafik dengan menyertakan perhitungan koordinat titik balik, persamaan sembus, simetri, dan nilai ekstrem. Kita mulai dari mengerjakan yang A duluan. Fx dengan 15 kurang 2x kurang x pangkat 2. Nah ini kan dia punya struktur itu kan tidak sesuai dengan struktur matematika. Harusnya kan itu kayak ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah ini kan tidak sesuai, jadi kita akan sesuai dulu. Jadi ini min x pangkat 2 kurang 2x tambah 15. Nah, titik balik atau titik puncak xy itu sama dengan x sama dengan min b per 2a sama dengan minus min 2 per 2 kali minus 1 sama dengan 2 per min 2 sama dengan minus 1. Di situ y dengan f min b per 2a, kan itu harusnya fx, cuma kan kita sudah dapat x nya, yang maksudnya itu min b per 2a. Min x pangkat 2 kurang 2x tambah 15 sama dengan minus min 1 pangkat 2 kurang 2 min 1 tambah 15 sama dengan 1 tambah 2 tambah 15. Baik, 1. Oh, ini minus. Why? Karena minus 1 kali minus 1 kita selesaikan dulu yang kuadrat. Minus 1 kali minus 1 itu kan 1. Ditambah dengan ini minusnya jadi tetap minus. Minus 1 tambah 2, 1. 1 tambah 15, 16. Yeay. Ini koordinatnya itu min 1 per 16. Yeay. Nah, kita coba permisalan. Oh, I'm sorry. This belum selesai. Jadi masih ada sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu x sama dengan ini, sama aja dengan ini.
sebenarnya yang paling penting kita cari itu koordinat titik. Karena kalau misalnya kita sudah dapat koordinat titiknya, kita dapat menunjukkan persamaan sumbu simetri dengan nilai ekstrimnya. Oke. Nah, sekarang lanjut nilai ekstrimnya. Ini sama dengan 16. Nah, pokoknya itu sumbu simetri sama dengan X. Sedangkan kalau nilai ekstrim itu sama dengan Y. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah, ini termasuk nilai maksimum. Karena A-nya itu lebih besar dari 0. Yes. Sekarang kita coba permisalan. Kita pakai 4 kali. Kita coba X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 2X tambah 15. Y sama dengan 0 minus 0 pangkat 2 kurang 2 kali 0 tambah 15 sama dengan 15. Berarti ini 0,15 titik koordinatnya. Ini contoh 1. Sekarang yang mending sini deh. Yes. Sekarang permisalan kedua itu kita coba pakai X sama dengan 1. Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 2X tambah 15. Y sama dengan, kita tinggal kasih masuk ini, min 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 15 sama dengan 12. Berarti sumbu koordinat titik baliknya itu 1, 12. Ya, itu saya tulis di sini. Ih, jelek. Nah, pokoknya ini contoh ketiga. Permisalan maksudnya. X-nya kita coba ambil 3. Ya sama dengan min X pangkat 2 kurang 2X tambah 15 sama dengan minus 3 pangkat 2 kurang 2 kali 3 tambah 15 sama dengan I'm sorry, kenapa tiba-tiba ini kita coba dari minus 2 dulu. Ini minus 2, ini jadi minus 2. Oke. Ini ya sama dengan 4 tambah, kalian bisa plus. Wait, ini minus. Ya, minus 4 tambah 4 tambah 15 sama dengan 15. Kenapa bisa begitu? Karena minus 4 tambah 4 sama dengan 0. Jadi 15 saja. Oke, lanjut. Ini permisalan keempatnya. X sama dengan minus 3. Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 2X tambah 15 sama dengan minus min 3 pangkat 2 kurang 2 kali minus 3 tambah 15 sama dengan minus 9 tambah apa ini? Tambah 6 tambah 15 sama dengan minus 9 tambah 6 minus 3 tambah 5 sama dengan 2. I'm sorry, ini 15. Minus 9 tambah 6 itu sama dengan minus 3 tambah 15 sama dengan 12. Habis itu sekarang kita gambar. Oh my god.
Sabar. Nah ini. Sebentar, gimana? Sabar, saya hapus dulu ini sedikit. Ini buat gambar yang saya suruh gambarlah sketsa grafik. Oke. Sekarang kita sisa gambar ini min 2, ini min 3, ini min 2, ini min 3, dari situ min 12, min 15, min 1, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salah. 16. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Oh, ini berarti ini min 2,15, min 3,12. Yay. Aduh, berapa tadi? Oh iya, min 1/16. Nah, kita tinggal gambar. Ini min 1,16. Habis itu di sini tuh min 2,15. Di sini ini di sini. Di situ min 3,12. Di sini habis itu 1,12 situ I'm sorry. Di sini di situ apa lagi? 0,15. Itu dia begini. Pusing. Yes, like this. Oke, ini A. Sekarang lanjut yang B. 2x pangkat 2 tambah 8x tambah 3. Nah, ini dia kan sudah berurutan berdasarkan struktur. Jadi kita langsung cari titik balik. X-nya. Nah, kita pakai X sama dengan min B per 2A sama dengan min 8 per 2 kali 2 sama dengan min 8 per 4 min 2.
Habis itu Y F min B per 2A sama dengan 2x pangkat 2 tambah 8x tambah 3. Oke. Sama dengan 2, kita kasih masuk ini, x sama dengan min 2. Habis itu pangkat 2 tambah 8 kali minus 2 tambah 3. Sama dengan 2 kali 4 tambah 8. I'm sorry. Ini min 16. Saya 2 kali min 2 kali min 2 4. Berarti 2 kali 4 8. Kurang 8 kali minus 2 16 tambah 3. Sama dengan 8 kurang 16 minus 8 tambah 3 itu minus 5. Berarti koordinat titiknya itu min 2, min 5. Oke. Habis itu sumbu simetri. Sumbu simetri sama dengan x, berarti x sumbu simetrinya itu minus 2. Kalau nilai ekstrim dia sama dengan minus 5. Dia termasuk minimum karena x itu A lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke permisalan. Permisalan x sama dengan 0, y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 8x tambah 3. 2 kali 0 pangkat 2 tambah 8 kali 0 tambah 3. Berarti ini totalnya dengan 3. Berarti 0,3. Habis itu lanjut x sama dengan 1, y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 8x tambah 3 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 tambah 8 kali 1 tambah 3 sama dengan 2 tambah 8 11. I'm sorry. Ya lebih gampang kalau kita ambil minus 1. Berarti totalnya minus 3. Sama dengan sama dengan 18 min 3 kali min 3 9, 2 kali 9 18, terus 8 kali minus 3 sama dengan minus 24, habis itu tambah 3
18 kurang min 24 sama dengan minus 6. Minus 6 tambah 3 sama dengan minus 3. Nah, lanjut. X sama dengan minus 4. Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah 8X tambah 3 sama dengan 2 kali minus 4 pangkat 2 tambah 8 kali minus 4 tambah 3. Opsi. Minus 4 kali minus 4 sama dengan 16. 2 kali 16 sama dengan 32. 32 tambah 8 kali minus 4 sama dengan minus 28. Nanti ini minus. Tambah 3. 38 kurang 28 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan, wait a second. 2 kali 4 kali 4 itu 16. 2 kali 16 32. Itu sama 32. Wait ya. Ini salah. 8 kali 4 32. I'm sorry. 32 kurang 32 0. 0 tambah 3 3. Nah, sekarang kita bikin itu yang sumbu-sumbu. Ini saya tulis ulang ya, supaya dia menjadi lebih kecil. Oke. Satu, 2, 3. Habis di sini tuh kita butuh sampai minus 5. 1 minus 1, aduh, min 1 1, min 2, min 3, min 4, ayo min 5. Oke. Sudah min 5. Habis itu satu, 2, 3, 4. Mungkin di sini sampai minus 3, minus 4. Nah, sekarang kita gambar sumbunya. Min 2, min 2, min 5. Berarti dari sini habis itu min 3, minus 3. Berarti dari sini habis itu 0,3. Jadi dari sini min 4 dengan 3. Dari sini sini hasil terakhir yang di sini min 1,3. Min 2,5. Ini min 4,3. Min 3,3. Min 3,3. 0,3. Min 1,3.
Yeay, ini yang B. Sekarang kita lanjut yang C. Ini 1/2 X kurang 5 pangkat 2 tambah 3. Nah, ini kita pakai rumus H per X, dimana H sama dengan 5, K per Y sama dengan 3, A sama dengan -1/2. A X kurang H pangkat 2 tambah 3 tambah K. Titik puncak X sama Y itu sama dengan 5, karena ini 5, ini 3 di X, Y. Oke, lanjut. Habis itu sumbu simetri. X sama dengan 5, di situ nilai ekstrim Y sama dengan 3, maksimum max karena dia X-nya itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita coba permisalan. Ini sama dengan 1/2 X kurang 5 pangkat 2 tambah 3. Kita coba ambil contoh. X sama dengan min 1/2 dalam kurung 3 kurang 5 pangkat 2 tambah 3. Berarti ini jadi min 1/2 min 2 pangkat 2 tambah 3. Min 1/2 kali 4 tambah 3. Coret-coret ini jadi 2. Min 1 kali 2 tambah 3 sama dengan 1. Saya coba ambil X sama dengan 4. Min 1/2 min 1 pangkat 2 tambah 3. Mana? Itu jadi min 1/2 tambah 3 sama dengan, kita samakan penyebutnya, min 1 2 kali 1 tambah 3, 2 bagi 1 kali 3 sama dengan 6. Berarti ini 5/2. Sama dengan 2,5. Habis itu kita ambil lagi X sama dengan 6. Berarti 4
2,5 M sama dengan 6 dan sama dengan min 1/2 X kurang 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 1/2 6 kurang 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan minus 1/2 tambah 3. Ini nggak usah karena pasti ini salah. Minus 1/2 tambah 4 ya kan 6 kurang 5 itu 6 kurang 5 itu 1 pangkat 2 1 tambah 3 4 begitu. Ini kita sama ini kita langsung bagi, berarti ini 2 ini 6,2. Habis itu X terakhir yang kita ambil yaitu X sama dengan 7 Y sama dengan min 1/2 X kurang 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 1/2 7 kurang 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 1/2 7 kurang 5 2 kali 2 4 tambah 3 7 sama dengan jangan kan tadi ini 7 kurang 5 2 kali 2 4 tambah 3 ini begini seperti ini. Wait a second, tidak semudah ini. Minus 1 tambah 3 ini udah bagi habis, berarti ini min 1 tambah 2 tambah 2 1 tambah 3 min 1 kali 2 ini kali min 1 kali 2 sama dengan minus 2 min 2 tambah 3 sama dengan 1 jadi 7,1. Oke, sekarang kita gambar titik koordinatnya. Nanti dia bentuknya seperti ini. Baru dia naik begini. Apa tuh 7? Sekarang untuk yang C terakhir yaitu bagian D. Min 2 X kurang 4 pangkat 2 kurang 5. Ini hanya ini sama dengan 4, K sama dengan minus 5 dan A sama dengan minus 2. A X kurang H pangkat 2 tambah K. Titik puncak
atau titik balik X, Y begini 4, minus 5. Habis itu sumbu simetri X sama dengan 4. Oh ya, BTW itu X sama dengan H, K sama dengan Y. Nilai ekstremnya itu minus 5. Dia termasuk minimum karena X-nya itu lebih kecil dari 0. I'm sorry. Nilai ini nilai maksimum. Sabar ya. Ini nilai minimum karena A-nya itu lebih kecil dari 0. Ini sedikit. A-nya itu lebih kecil dari 0. Yes. Sekarang kita selesai permisalan. X sama dengan 2, Y sama dengan min 2, X kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan minus 2, 2 kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan 2 kurang minus 2, 2 kurang 4 sama dengan minus 2, minus 2 kali minus 2 sama dengan 4. Minus 2 kali 4 kurang 5, sama dengan minus 2 kali minus 2 kali 4 sama dengan minus 8. Minus 8 kurang 5 sama dengan minus 13. Ini 2, minus 13. Habis itu turun ke bawah. Ini baru permisalan pertama. Oh, selatan nggak tulis. X sama dengan 3, Y sama dengan minus 2, X kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan min 2, 3 kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan minus 2 kali 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Jadi kita nggak usah tulis. Misalnya ini min 2 kurang 5 sama dengan minus 7. Jadi kita tulis saya 3, min 7. Lanjut, ini baru yang kedua. Kita putus sampai 3. 4 atau 5. Contoh permisalan. X sama dengan 5, Y sama dengan min 2, X kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan minus 2, 5 kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan minus 2 kali 5 kurang 4 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1, jadi kita bisa tulis. Berarti min 2 kurang 5 sama dengan minus 7. Berarti ini 5, min 7. Kemudian terakhir permisalan keempat, X sama dengan 6, Y sama dengan min 2, X kurang 4, pangkat 2, Allahu Akbar. X kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan min 2, 6 kurang 4, pangkat 2 kurang 5. Sama dengan min 2 kali 6 kurang 4 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Kurang 5. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Min 8 kurang 5 sama dengan min 13. Berarti ini 6, min 13. Selanjutnya kita tinggal gambar saja sketsa grafiknya di sini. Puji Tuhan. Kita gambar di sini.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, minus, 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 minus. Min 5. Jadi begini gambarnya. Next is the extra question. So the question is, who is the best teacher in the school? So for me personally, I think the best teacher in this Golden Gate High School is my math teacher, Sir Agung Negara. So why do I choose him as my best teacher when I really hate math subject? So actually it's not because this subject, but I like him because his character. I think Seragung itu sangat sabar. Habis itu dia juga seru. Terus yang ketiga itu jokesnya lucu sih. Kadang yes. Jadi Seragung itu dia selalu sabar. Kalau misalnya kita malas kerja tugas atau kita malas kerja atau kita malas belajar MTK. Nah, dia pasti bakal cari jalan keluar. Kayak misalnya dia bakal suruh kita buat ikut 10 kali pertemuan extra class di hari Sabtu or something else. Terus dia juga seru karena dia bisa bikin suasana kelas yang seharusnya kalau misalnya subjek MTK especially harusnya tuh kayak tegang banget. Cuma Seragung bisa bikin kayak suasananya jadi santai. Jadi kayak kita ya fun ji. Karena dia juga sering ngejokes. Terus kadang jokesnya lucu. Dia juga sering bercanda. Kayaknya begitu. Ya. Yeah. Thank you, sir. For my closing for this video, I want to say thank you to my math teacher, Sir Agung Negara, for teaching me math with patience. I am sorry if my score is not as you expect. I promise you that I will study math harder, not only for my grades, but also for my future. Sir Agung adalah guruku yang terbaik.